Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suprion Kicau. Dan alhamdulillah kali ini kita mendapatkan orderan glodok, yaitu glodok untuk burung nuri. Nah, seperti janji saya sebelumnya di bagian komentar, ada teman-teman, "Mas, bisa nggak didokumentasikan cara pembuatannya?" Nah, ini akan saya coba dokumentasikan untuk membuat glodoknya, yang nantinya bisa teman-teman tiru, bisa teman-teman contek, bisa teman-teman contoh untuk berkreasi di rumah masing-masing ya. Bahannya mudah didapat, yaitu dengan menggunakan bahan papan ya. Bahan papan banyak di pasaran, itu ada mulai harga dari 45 sampai dengan ratusan ribu ya, tergantung papan yang kita pakai ya. Saya pakai bahan papan dinding yang biasa ya. Ini di harga 60.000 per batang ya. Saya bisa pakai yang ini ya. Oke, silakan ditonton sampai selesai ya, jangan di stop, biar teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuatnya sampai habis, sampai jadi seperti ini ya. Langkah pertama kita buat potongan papan ukuran 35 cm sebanyak 4 lembar dulu, 4 lembar ini untuk panjang. Dan kedua kita potong lagi papan dengan ukuran 16,5, ini sebagai sisi sampingnya. Hasil potongan seperti ini, ada 4 lembar yang kita butuhkan untuk sementara. Kemudian potongan 16,5 ini kita perlukan 2 lembar sebagai sisi samping yang nantinya kita pasang untuk dinding sampingnya ya. Oke, mari kita mulai rakit. Sudah kita dapatkan bentuknya seperti ini ya. Ini lebar 20 cm udah kita dapatkan. Kemudian posisi tinggi ini masih kurang, karena tinggi tadi kita potong 16,5. Nah, ini jika kita tambahkan tingginya, nanti ada papan tambahan di atasnya dan papan di bawahnya bisa kita pasangkan. Namun ini masangnya nanti ya, kita buat pintu lubang dulu. Pintu lubang di bagian depan sini ya. Kemudian ukurannya sekitar 10 cm ya, 10 cm. Nah, kebetulan ini ada bekas gerinda yang ukurannya kurang lebih sama 10 cm. Jadi saya nggak perlu pakai jangka atau pakai lain, tinggal memutarkan yang ini aja. Kita bikin polanya, lalu nanti kita bolongin ya. Lalu kita bolongin menggunakan mesin jigsaw ya. Polanya udah kita dapatkan, tinggal kita potong. Ada lingkaran ini, dan lingkaran ini pada bagian dalam nggak kepake. Nah, kita akan potong pada sisi-sisinya ini. Nah, supaya bagian atas tidak patah, maka kita pasang terlebih dahulu tutup pada bagian atas. Ini kita pasang agar ketika nanti kita bikin lubang ini nggak patah ya, posisi papannya nggak patah.
sudah kita dapatkan, nanti jadinya seperti ini ya. Tapi sebelum kita tutup, ini kita kasih tambahan dudukan dulu. Kita kasih tambahan dudukan untuk tangkringan agar nanti si burung bisa ketika masuk dia ada pijakan ya. Di bawah sini kita tambahkan pijakan. Kita buatkan potongan ya, ini nggak ada ukuran tertentu ya. Ini fungsinya nanti kita jadikan di sini ya. Nah, seperti ini potongannya. Kemudian kita taruhkan di dalam. Ini fungsinya ketika burung masuk bisa mijab. Nah, ini makunya agak kesulitan sebenarnya, tapi saya menggunakan alat bantu tambahan seperti ini agar saya mudah makunya ya. Kita dapatkan pada bagian dalam ya. Ini masih ada sisa, nanti kita potongkan ukuran 35 cm untuk menutupi bagian ini. Nah, sekarang kalau sudah, nah, kita buatkan dudukan depan. Nah, dudukan depan kita potongkan juga pemasangan seperti ini. Nah, ini makanya kenapa tadi tidak saya paku dulu pada bagian sini. Ini fungsinya untuk maku. Tangkringan depan ya, yang kita paku dari dalam. Yang tadi kita paku dari dalam. Nah, kalau sudah, sekarang kita tutup pada bagian bawah. Bentuk glodoknya udah mulai jadi, udah mulai kelihatan. Nah, di sini kita potongkan lagi ukuran 35 ya. Ini dapatnya sekitar 3 cm ya, karena nanti akan kita paskan ukuran 20 cm ya, 20 cm. Nah, ini untuk ukuran papan tergantung dari untuk ukuran 2 potongan papan, lebar papan ini tergantung dari jumlah papannya ya. Karena setiap papan itu potongannya nggak sama. Ada yang kalau ini pas kebetulan dapat angka 17, biasanya ada angka 16,5, ada dapat 18. Pokoknya nggak sama lah, banyak potongan-potongan nggak sama ya. Belum lagi kalau waktu nggak siku. Kita pas dengan bentuk ini. Ini semua udah tertutup rapat, kemudian tinggal kita amplas. Nanti setelah kita amplas, nah kita buatkan pintu di sini ya. Ini kita amplas dulu. Ini kita amplas semua ya, supaya kelihatan rapi. Sisi belakang, depan, kanan, dan kiri nanti. Oke, berikutnya kita bikin pintu ya. Pintu di sini. Ini pintunya nanti kurang lebih bukanya seperti ini ya. Nah gini. Ya, ini saya udah bikin pola.
tapi ini polanya terlalu besar, nanti kita kecil dikit lah ya, kita kecil dikit baru kita buat dengan pensil ya. Kita gambar dulu, setelah kita gambar baru kita potong. Oke, pintunya udah kita gambarkan gambar polanya, kemudian kita potong ya, kita buka. Beda dengan membuat gluduk tadi ya, kalau ini kita garis seperti ini nanti ya, fungsinya agar si jigsaw ini bisa masuk pisaunya ya. Jadi kita pakai tambahan yang begini karena bagian dalam akan kita pakai ya, bagian dalam akan kita pakai. Kita potong dulu, kita garis dulu menggunakan gerinda. Perkiraan untuk masukkan ini ya, ini bisa masuk. Kita bikin lubang supaya ini nggak rusak. Kita pakai juga. Bisa masuk. Pintu udah kita dapatkan seperti ini, tinggal kita rapikan posisinya ya. Nah, kita amplas lagi. Nah, ini amplasnya kita ganti. Nah, ini kita amplas ya, kita rapikan. Kemudian kita pasangkan engsel. Kita pasangkan engsel, intinya agar pintu ini bisa dibuka tutup ya. Pasang seperti ini. Sekaligus kuncian saya pasang dengan grendel overpal. Ini kita sudah pasangkan grendel overpal, jadinya seperti ini. Nah, ini kita tutup lagi. Ya, oke, ini hasilnya yang sudah dibuat tadi ya. Pada bagian luar kita amplas dengan gerinda tadi, kemudian keliling ya. Pada bagian depan kita lengkapi dengan dudukan tangringan ya. Terus pada bagian pintu kita tambahkan grendel overpal yang bisa dibuka dan dipasangin kunci seperti ini. Ini dari pemesan mau dipasang di luar kandang ya, mau dipasang di luar kandang. Jadi
tetap kita pakaikan grendel, tapi tergantung. Kalau misalkan untuk lovebird kita hanya pakai grendel yang kupu-kupu ya, tapi kalau untuk yang besar, murai dan sebagainya, harganya juga agak tinggi, kita kasih grendel yang overpal yang ada cantolan gemboknya. Ini bisa kita cantolin gembok ya. Pada bagian dalam saya bikin natural ya, nggak diamplas ya, biar seolah-olah seperti di alam ya. Jadi tidak agak-agak kasar dikit gitu ya pada bagian ininya ya, pada bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalam tangkringan tadi yang kita buat tadi, modelnya seperti ini ya. Jadi ketika masuk nggak langsung jatuh ke bawah, dia sempat nangkring di pintu, bibir pintu, kemudian nangkring dalam lagi, kakinya baru turun. Nah ini digunakan untuk burung nuri katanya ya, saya kurang tahu nuri apa, yang jelas kita buat berdasarkan request ya, minta ukurannya seperti ini kita buatkan ya. Ini ukuran panjang, tinggi dan lebar ini 20 cm, sedangkan untuk panjangnya ini sekitar 35 cm ya. Oke, terima kasih buat teman-teman, jangan lupa klik like untuk yang suka dengan tayangan ini dan subscribe serta loncengnya ya, agar saya selalu bisa memberikan informasi dan tayangan-tayangan yang menarik untuk dijadikan referensi dan mungkin bisa dijadikan contoh untuk teman-teman berkreasi di rumah masing-masing dan menjadi wirausaha. Dan sekali lagi terima kasih, salam kicau mania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.